Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gua kembali, di sini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal yang sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan lebih dalam membahas terkait pajak kini dan juga pajak tanggungan, current tax dan juga deferred tax. Oke, kita lanjut aja ke soal yang pertama. Soal yang pertama disajikan banyak data, teman-teman jangan terkecoh, teman-teman harus pahami bahwa data-data ini merupakan data-data yang sederhana sebenarnya. PT ABC memulai usaha tahun 2021 dan menderita kerugian. Memiliki saldo return earning defisit per 31 Desember 2021 sebesar minus 5 miliar. Berarti dia return earningnya minus karena adanya rugi dari tahun-tahun berikutnya sebelumnya. Sedangkan rugi fiskal tahun 2021 itu adalah 4 miliar. Selama 3 tahun memperoleh laba komersial sebagai berikut: 2022 15, 2023 20, 2024 12. Koreksi fiskal terjadi karena PT ABC memberikan jamuan entertain tanpa memberikan daftar nominatif dan perbedaan dalam perlakuan terhadap depreciable asset. Berarti di sini daftar nominatif ini positif, depreciable asset temporary. Sorry. Eh, Entertain ini permanen, depreciable asset temporary. Data dan informasi yang relevan untuk koreksi fiskal selama 3 tahun adalah beban jamuan masing-masing 0,2, 0,3, 0,1. Oke. Dan juga ada depreciable asset PPI. Equipment untuk tujuan akuntansi disebutkan garis lurus 5 tahun. Menurut pajak, equipment tersebut kelompok 1 dan disebutkan garis lurus. Sementara itu, mesin disebutkan garis lurus secara komersil 8 tahun. Menurut ketentuan pajak, mesin tersebut tergolong kelompok 2 dan disebutkan garis lurus. Berarti ini nggak ada isu harusnya, sama-sama 8 untuk yang mesin. Oke, equipment KXT diperoleh 1 Januari dengan harga perolehan 2 miliar. Equipment tersebut 1 Juli 2024. Equipment pada tanggal 1 Juli 2024 karena sudah tidak berfungsi maka dijual sebesar 0,2 miliar atau 200 juta. Sedangkan untuk mesin BTL diperoleh 1 Januari 2021 dengan harga perolehan 8 miliar karena performa mesin yang mengalami penurunan, maka per 31 Desember 2022 telah dilakukan uji penurunan nilai atau impairment. Recoverable amount atas mesin tersebut adalah 4,8 M. 1 April 2024 mesin tersebut sudah tidak lagi berfungsi secara optimal namun masih dapat dijual dengan harga 0,5 miliar. Berarti ini adalah residual value. Oke, susunlah rekonsiliasi laba rugi fiskal. Buatlah jurnal current dan deferred tax dan tunjukkan posisi current tax dan deferred tax return earning di statement of financial position per 31 Desember 2022, 23 dan 24. Oke, teman-teman. Di sini kita akan melakukan ini ya, penyusunan rekonsiliasi fiskal. Tadi di sini hanya ada dua terkait depresiasi aset sama terkait daftar nominatif. Daftar nominatif pasti koreksinya positif. Jadi kita di sini langsung masukkan di kolom permanen untuk yang daftar nominatif. Sedangkan yang akan kita hitung adalah yang temporary. Karena ini yang rumit, teman-teman. Untuk equipment KXT 2022, menurut eh, akuntansi disudutkan 5 tahun. Menurut pajak disudutkan 4 tahun. Gitu. Lalu di sini equipment KXT itu harganya 2M. 2M disudutkan 5 tahun, maka menurut akuntansi 400. Menurut pajak disudutkan 4 tahun 500, maka koreksinya negatif 100. Perbedaan hanya terjadi saat adanya impairment. Saat terjadi impairment, sorry, EKXT itu bukan impairment, tapi ini dijual. Ya, dijual. Menurut akuntansi, di sini teman-teman tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024 di pertengahan, berarti ada 1,5 tahun, ya, aset dijual dengan harga 0,2 miliar. Nah, teman-teman di sini gue nggak akan fokus ke nilai penjualan aset ya, tapi di sini gue akan fokus ke perhitungan koreksi fiskalnya. Nah, ketika setahun itu 2022 itu 400, tahun kedua itu 400 juga depresiasi asetnya, jadi akumulasi depresiasinya 800. Di tahun 2022 24
di 1 Juli, maka bertambah lagi depreciation expense-nya 200. Jadi total depreciation expense adalah 1 M gitu kan. Harganya 2 M. 2 M dijual 2 M dikurangi 1 M itu 1 M. Jadi non book value-nya adalah 1 miliar. Jadi gini, di sini. Total ADI. Total ADI itu adalah ini ditambah ini. Harga perolehan itu adalah 2 M. Wah, harusnya ini nggak perlu dimasukin lagi ya. Nah, teman-teman. Nah, di sini total book value itu adalah 1 M. Ketika dijual 0,2 M, maka dia harus mengakui kerugian 800 juta. Tapi menurut perpajakan berbeda. Menurut perpajakan, HP-nya sama, akumulasi depresiasi fiskal itu adalah 500, 500, 500. Sehingga book value-nya adalah sini 750. Ketika book value 750 dijualnya itu 2 M, maka dia rugi 550 juta. Nah, di sini terjadi selisih perbedaan pengakuan rugi. Sehingga akan diakui sebagai koreksi fiskal positif sebesar 250. Sedangkan untuk mesin BTL, di sini nggak ada isu, karena menurut akuntansi dan perpajakan sama-sama 8 tahun, isunya adalah ketika impairment. Impairment menurut perpajakan itu tidak diakui kerugiannya. Maka ketika di sini mencatatkan kerugian impairment, sini recoverable amount adalah 4,8 M. Oke, kita coba cek ya. Di sini harga harga perolehan, terus total AD, sampai saat impairment ya. Kita jumlahkan impairment di tahun 2022. Oke, 22 Desember ya, pas di akhir tahun. Maka book value harusnya masih sekitar kok habis. Ini 8 M. Maaf, 600 juta. 6 miliar. Maka seharusnya di sini ketika eh recoverable amount impairment atau book value after impairment itu jadi 4,8. Nah, maka di sini adalah loss on impairment selisihnya teman-teman. Nah, nah, di sini loss on impairment-nya adalah 1,2 M. Loss on impairment menurut akuntansi diakuin, menurut perpajakan enggak, sehingga di sini koreksinya adalah positif seluruhnya. Lalu setelah impairment, bagaimana gitu? Setelah impairment, maka depresiasinya menurut akuntansi itu disesuaikan berdasarkan eh, nilai impairmentnya. Di sini masa manfaatnya berapa tahun ini? Ini BTL tuh 8. Oke, berarti tinggal 6 ya harusnya ya. Maka 48 itu dibagi 6. Nah, di tahun 2023 depresiasi menurut akuntansi ya. Ini DDE 2023 menurut akuntansi itu adalah 4,8 M dibagi dengan sisa masa manfaat masih 6 tahun gitu kan, dibagi 6. Maka per tahunnya adalah 800 juta. Tapi menurut perpajakan karena impairment itu nggak diakui, dia tetap berjalan 8 M dibagi 8, masih 1 miliar. Sehingga selisihnya di sini ada negatif sebesar 200 juta. Tahun 2024 di bulan April berarti 800 dibagi 4 nih di sini teman-teman. DE 2024 April itu 800 dibagi 4. Nah, kenapa? Karena April itu adalah bulan ke Januari, Februari, Maret, April. Bulan keempat ini 1 April, berarti per 30 Maret. Berarti dibagi 4, benar ya?
Karena April itu bulan keempat, 1 April nggak dihitung, jadi dihitungnya 1, 2, 3, 12 dibagi 3, 4. Ini adalah 200 juta. Nah, sedangkan menurut pajak 1 M dibagi 4 minus 250. Nah, teman-teman di sini harus tahu, harus pahamin book value per 24 April, per April ya, per April itu adalah 4,8 dikurangi 800 dikurangi 200, yaitu 3,8. Sedangkan menurut perpajakan, book value ya, book value per April itu adalah 8M, sorry, ya sih 8M harusnya, masih 8M, dikurangin satu, satu, dua, tiga, empat. Nah, ini. Sedangkan mesin ini dijual 0,5 harga jualnya. Sini dijual 0,5 M. Jual 500 juta. Nah, maka di sini akan ada eh, kerugian pastinya, loss. Lossnya untuk menurut akuntansi adalah 33. Menurut perpajakan, lossnya adalah 4 miliar 250. Nah, ini selisih perbedaannya. Sehingga di sini ada selisih koreksi fiskal. Nah, seperti itu ya perhitungannya teman-teman ya. Untuk menghitung terkait koreksi fiskalnya. Lalu kita lakukan rekonsiliasi per tahun. Commercial income-nya 15M. Dari mana Kak? Dari sini atas 15. Lalu selanjutnya di sini 20, 12. Sesuai. Lalu untuk temporary di tahun 2022 itu hanya ada tahun 2022 minus 400, sorry, minus 100 aja. Tahun 2022 di sini nggak ada. Tahun 2022. Oke, depresiasinya untuk tahun 2022 minusnya hanya 100 ya, karena untuk yang BTL ini nggak ada. Tetapi di sini ada temporary terkait kerugian. Lossnya berapa? Lossnya di sini adalah plus 1,2 M. Nah, di sini. Lalu kita hitung, berarti di sini totalnya temporary-nya plus 1,1 karena 1,2 dikurangi 100, sehingga oke, ditambah sama permanen tadi ya, permanen yang 200, permanennya itu yang karena ini jamuan, maka total koreksinya 1,3. Taxable income-nya menjadi 16,3. Untuk tahun 2023, commercial income-nya 20. Temporary-nya berapa? Temporary-nya depresiasi tahun 2023 100. Tahun 2023 200, maka 300. Nggak ada loss. Ada koreksi lagi? Ada permanen 300. Minus 300 ditambah plus 300, koreksi totalnya 0, maka hasil dari taxable income-nya 20 miliar. Untuk tahun 2024, 12M. DE-nya tahun 2024. DE-nya minus 50. DE-nya minus 50 menjadi minus 100 untuk temporary-nya. Sedangkan untuk yang kerugiannya tahun 2024 plus 250 ditambah minus 950. Maka di sini kerugiannya akan kita akuin sebagai koreksi fiskal temporary minus 700. Nah, ini di total minus 800 ditambah dengan permanen 100 dari beban jamuan. Jadinya total koreksinya minus 700. Nah, ini akan mengurangi nilai commercial income. Taxable income-nya menjadi 11 miliar 300 juta. Nah, kita di sini selanjutnya melakukan penjurnalan. Oke, sebelum melakukan penjurnalan perlu diketahui teman-teman bahwa pencatatan deferred tax-nya itu mengikuti terkait nilai asetnya. Kalau teman-teman mau pulihkan setiap tahun silahkan, tapi takutnya nanti aset itu penjumlahan dari beberapa aset. Sorry, koreksi itu penjumlahan di bawah aset. Jadi lebih baik nanti ketika aset itu dijual aja baru dipulihkan. Kalau misal mau dipulihkan langsung, silahkan. Gitu kan. Kalau misal seperti ini adalah menggunakan metode yang nggak langsung dipulihkan.
Jadi kita catat polosan aja ya udah. Misal misal DTE terhadap apa namanya? DTI dan DTE terhadap DTL untuk pencatatan yang depreciable asset. Oke, tahun 2022 taxable income-nya 16,3. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati. Di sini ada loss carrying forward, yaitu min 4M. Jadi harus kita kurangi 4M. Lalu taxable income yang ketemulah 12,3M. Nah, di sini tax rate-nya 22%. Sehingga current tax expense-nya ketemu 2706000000. Teman-teman jangan lupa, ketika dulu mencatatkan kerugian, gitu kan. Ketika dulu PT ini mencatatkan kerugian, dia akan mencatatkan apa? Ketika rugi DTA terhadap DTI, gitu. Sebesar berapa? Sebesar 4 miliar dikali 22%. Nah, ini saat terjadinya kerugian ini. Saat terjadinya kerugian fiskal. Nah, akan dicatat seperti ini. Maka teman-teman, ketika nantinya ini kita akuin, maka deferred tax asset ini harus kita hapus karena udah dipakai, udah dipulihkan, gitu kan. Deferred tax asset kita hapus 880 dan kita balik ke deferred tax expense sebesar 880. Sedangkan untuk koreksi temporary-nya dari 110 plus gitu kan, 110 plus itu maka akan timbul aset DTA terhadap DTI sejumlah 110 dikali 22%, yaitu 242.000. Jadinya seperti ini. Nanti untuk tahun 2023, tahun 2023 langsung aja 20 dikali 22%. Lalu ada koreksi temporary-nya ada berapa Kak? 300 kali 22. Hasilnya adalah 66. Ini. Kalau teman-teman ada yang tanya, Kak, ini boleh nggak dicatat DT apa namanya? Langsung deferred tax expense terhadap deferred tax asset, silakan gitu. Tapi karena di sini kita nantinya di akhir itu harus kita adjust ya, dipulihkan di akhir dijual atau masa manfaatnya habis, maka kita pulihkan di akhir aja. Oke, selesai di sini 66. Untuk tahun 2024 11,3 kali 22%, 2486.000. Lalu untuk temporary difference adalah minus 800. 800 kali 22% adalah 176. Nih. Nah, lalu kita di sini apa namanya? Perlu ketahui bahwa ada saldo DTA di awal periode 2021 adalah 880. Nah, di sini ketika kita menghitung income statement dan return earning untuk setiap tahunnya, kita harus memperhitungkan terkait adjusting tax-nya. Jadi, pada tahun 2022 CTE-nya berapa, lalu di sini deferred tax-nya berapa yang kita akuin. Deferred tax-nya di sini ada expand 880, income 242, maka di sini jadi 638. Untuk selanjutnya secara matematik ya udah tinggal dijumlahkan aja minusnya berapa, 15 dikurangi itu menjadi 11.656. Nah, karena RE beginning-nya itu minus 5, maka di periode 2022 akan 11.656 ini akan dikurangi minus 5M dulu. Hingga RE ending-nya menjadi 6,656. Untuk tahun 2023 sama, 20 dikurangi CTE. CTE berapa? CTE di sini 44. Lalu DTE berapa 2023? DTE-nya 66. 6. Jumlah akan kita convert ke return earning. Jadi RE ending ini menjadi RE beginning tahun 2023 ditambah dengan RE tahun 2023 menjadi RE ending tahun 2023. Tahun 2024 juga sama. CTE-nya berapa? CTE-nya adalah 2486. Lalu DTE-nya adalah 176. Kita jumlahin aja. Sama, akan kita convert ke return earning. Menambah jumlah laba ditahan. Lalu di sini statement of financial position itu hanya akan terjadi perubahan di deferred tax dan juga return earning. Yang pertama, terkait deferred tax asset. Deferred tax asset awalnya 880, tahun 2022 itu dihapus. Tahun 2022 timbul deferred tax asset baru sejumlah 24
2 di sini. Nah, maka di sini timbul deferred tax asset 242. Lalu selanjutnya ada current tax liability sejumlah 2706 gitu. Dan juga RE-nya. Untuk tahun 2023 DTA-nya ada penambahan nggak tahun 2023? Nggak ada. Di sini adanya DTL. Kalau teman-teman pakai di current tax expense terhadap DTA, silahkan. Yang berarti ngurangi DTA. Karena di sini itu kita pakai current tax expense terhadap current tax liability, maka di sini, sorry kok current tax liability, deferred tax expense terhadap deferred tax liability, maka di sini nilai 66 itu nggak mengurangi 242, tapi menambah deferred tax liability di sini. Kayak gitu. Nah, sehingga di sini teman-teman harus menjurnal dua-duanya. Lalu pada tahun 2024, di sini ada penambahan deferred tax liability 176 harusnya. Ditambah 176 jadinya berapa? 66 tambah 176 itu 242 sama dengan nilai deferred tax asset. Makanya di sini di akhir saldo DTA ending 2024 242. Saldo dari DTL endingnya 242 juga. Keduanya itu terpulihkan dari koreksi depreciable asset sehingga perlu reklasifikasi akun masing-masing 242 ini di akhir periode akan kita balik sehingga menjadi 0. Kalau teman-teman mau balik setiap tahun silahkan sama aja. Nggak ada perubahan. Ini adalah estimasi tax exposure di setiap ending akhir tahunnya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita next ya. Kita next di sini soalnya hampir sama. Ada semacam laporan keuangan parsial di sini. Teman-teman jangan mikir ini rumit ya. Teman-teman langsung kerjakan saja. Ada ini ledger ya. Ada statement of financial position atau neraca. Di sini ada income statement. Lalu di sini ada keterangan beberapa. Di sini ada AFDA sama kayak tadi. Ini harus koreksi AFDA teman-teman. Koreksi 20 pasti AFDA-nya. Inventory juga dikoreksi nih allowance pencadangan. Depresiasi ini sama kayak yang tadi harus kita hitung lagi berapa selisihnya. Amortisasi R&D. Oke, menurut ketentuan pajak beban penelitian pengembangan dilakukan di Indonesia dapat dibiayakan pada tahun pengeluaran. Oke, ini tadi sempat dibahas juga dasarnya. Pada other expense terdapat donasi. Oke, ini juga udah dibahas tadi. Oke, kita akan melakukan penjurnalan menggunakan indirect. Sorry, perhitungan menggunakan indirect. Oke, commercial income harus kita hitung menggunakan pendekatan laba rugi sederhana. Sales dikurangi seluruh biaya ditambah eh, other income sama other expense. Nah, total ketemu 100, sorry, 1000. Dari nilai 1000 kita akan melakukan koreksi temporary difference. Apa aja? Depreciation expense tadi di sini. Atau kita pelan-pelan dulu ya dari bad debt expense. Koreksinya 20. Bad debt expense koreksinya 20. Oke, benar. Lalu decline value inventory. Koreksinya berapa? 20. Benar. Positif. R&D. R&D diakui hanya 100. R&D hanya diakui 100. Padahal menurut perpajakan harusnya diakui seluruhnya. R&D 400. Maka koreksinya 300. Oke, minus benar. Depreciation expense. Menurut akuntansi, kenaikan depresiasi adalah 200, 200. 1000 dibagi 205. Maka menurut akuntansi masa manfaatnya 5 tahun. Sedangkan menurut perpajakan masa manfaatnya 4 tahun. Untuk perpajakan seharusnya 250 terkait depresiasinya. Sedangkan menurut akuntansi hanya 200. Maka ada selisih minus 50 nih. Tuh kan. Ini karena menurut perpajakan DE sama dengan 250 harusnya. Oke, ini karena menurut perpajakan R&D R&D adalah 400. Itu harus kita koreksi 300 hingga menjadi 400. Untuk yang permanen apa aja? Yang permanen final, interest income on deposit. Terus lalu di sini ada other expense. Other expense timbul karena ini, teman-teman. Daftar nominatif yang nggak ada sama donasi yang nggak ada buktinya. Jumlahnya 30 tambah 40, 70. Benar kan? Dijumlah total koreksi fiskal, taxable income-nya ketahuan, CTE-nya dikaliin 22%, ketemulah CTI, current tax expense.
Lalu kita menjurnalkan pajak kini, current tax expense atau corporate income tax 158,4. Lalu di sini catatannya prepaid income tax adalah 160. Maka kita kreditin 160. Ketika kita jumlah ternyata di sini masih kelebihan prepaid income tax-nya sehingga timbul current tax receivable atau lebih bayar 1,6. Selesai. Selanjutnya jurnal pajak tangguhan. Pajak tangguhan di sini atas koreksi fiskal temporary difference 310 atau 310 dikali 22% berapa? Minus 68,2. Maka di sini jurnal atas pajak tanggungan adalah 68,2. Deferred tax expense terhadap deferred tax liabilities karena koreksinya temporary difference minus 100. Oke, selanjutnya kita di sini akan melakukan ini ya, pembuatan laporan laba rugi komersial income statement. Income before tax 1.000, current tax expense itu 5158,4, lalu deferred tax expense 68,2. Total income tax nya itu 226,60 itu total pajak kininya. Lalu net income itu adalah 773,4. Yes, tadi salah ya. Ini total income tax yaitu penambahan jumlah pajak kini dan deferred tax. Itunya 226,60 dan net income-nya 773,40. Dan ini akan menjadi nilai yang terkonversi pada return earning. Awalnya berapa RE-nya? RE-nya awalnya 338 sehingga bertambah menjadi di 338 tambah 7340 menjadi 111,40. Lalu kita masukkan konversi ke laporan neraca. Neraca, akun-akun, deferred tax, liability, terus prepaid tax kita hapus, current tax receivable-nya akan bertambah di debit, gitu kan. Beserta return earning-nya akan berubah menjadi 111,40. Di sini. Ini ya teman-teman ya, yang timbul karena ada pajak. Ini dihapus. Ada lagi, nggak ada ya? Oke. Oke, selanjutnya kita ke soal yang terakhir. Di sini ada PTK melakukan kegiatan usaha tahun 2024 memiliki neraca sementara sebagai berikut. Ada cash, investment, AR, inventory, equipment ini net semua. Berarti depresiasi, akumulasi depresiasi, terus di value sama AFDA-nya udah dilebur. Lalu di sini ada akun payable, ada common stock dan juga net loss. Total balance ya 600. Lalu di sini ada beberapa informasi keterangan terkait pencatatan AR-nya awalnya 0 tahun 2003 menjadi 172. Lalu 172 ini A6-nya itu berupa AFDA. Nah, ini harus kita koreksi fiskal. Jadi 166 itu dari 172 dikurangi 6. Lalu untuk inventory 70 tanpa adanya decline value. Equipment 200 dikurangi 40 akumulasi depresiasinya. Laba komersial di sini rekonsiliasi commercial loss ya, kita udah nggak usah ngitung lagi, itu loss ya, lossnya itu 100, rugi 100. Lalu di sini ada permanent difference terkait interest income on deposit itu minus 8, donasi itu 22, entertain itu 18, berarti ada donasi dan entertain yang tidak bisa kita biayakan, sehingga di sini total koreksi fiskal permanennya adalah 32, negatif 1, positif 2, kita jumlahan 32. Maka total commercial loss-nya masih minus gitu kan. Berapa ini? Harusnya 68 ya. Lalu temporary difference-nya, bad debt expense berapa? 6. Depresiasi berapa? Depresiasinya di sini dikasih tahu nggak? Depresiasinya itu awalnya 0 tahun 2024. Tahun 2024 berarti baru beli tahun 2024. Dan secara akuntansi itu di 200 dibagi 40 itu 5, berarti masa manfaatnya diakui sebagai 5 tahun. Nah, sedangkan menurut perpajakan seharusnya diakui sebagai paling dekat lah kelompok 1 itu 4 tahun. Maka di sini akan ada selisih berapa nih? 200 dibagi 4 itu 50, sehingga selisihnya 10, benar ya? Selisihnya 10, berarti ini soalnya udah benar.
Kita nggak perlu ngitung lagi. 6 dikurangi 10 minus 4. 32 di minus 4 itu minus 28. 100 dikurangi 28 minus 72. Oke, buatlah jurnal pajak tangguhan. Kalau misalnya ada teman-teman soal kayak gini, teman-teman harus pastikan dulu ya benar ya. Jurnal pajak tangguhan sangat simple teman-teman. Dari 72 tadi, ini, sorry, buatlah jurnal pajak tangguhan doang harusnya ya. Tapi di sini akan ada jurnal, eh ntar. Oke, ini jurnal karena adanya kerugian fiskal. Kerugian fiskal harus kita akui, sebagaimana tadi sempat dibahas, deferred tax asset terhadap deferred tax income senilai 72M dikalikan 22%. Ini jurnal atas net loss fiskal. Lalu selanjutnya, di sini kita akan menjurnal terkait temporary difference. Dari 4M, temporary difference, minus, karena minus maka deferred tax expense terhadap deferred tax liability sejumlah 0,88. Untuk income tax, untuk income statement, di sini commercial loss-nya minus 100, lalu di sini ada deferred tax income. Kenapa income? Karena di sini deferred tax income-nya 15,84 dikurangi deferred tax expense-nya 0,88, maka dijumlahkan menjadi 14,96. Minus 100 ditambah 19,96 jadi minus 85,04. Lalu kita membuat statement of financial position. Nah, teman-teman di sini kurang lebih sama, hanya menambahkan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan deferred tax. Di sini return earning. Nah, return earning dari mana Kak? Dari sini. Eh minus 85,04. Oke. Oke, seperti aja teman-teman. Sepertinya sudah cukup ya. Semoga nanti UASnya teman-teman dilancarkan, diberikan kemudahan. Pelajarin saja soal yang telah diberikannya kepada teman-teman mahasiswa. Terutama soal yang sebelumnya telah dibahas dan soal yang sekarang dibahas. Itu kemungkinan 90% akan keluar ketika UAS. Ya, kurang lebih 100 lah. Perbedaannya hanya di angka dan mungkin ada beberapa kalimat yang menjebak. Sisanya teman-teman seharusnya bisa tolong perhatikan, diulang-ulang aja videonya. Masih ada beberapa jam lagi ya sampai teman-teman besok ujian. Seharusnya lebih dari 12 jam masih bisa teman-teman untuk belajar. Semangat, semoga hasilnya memuaskan, dipermudah. Jangan lupa berdoa dan minta izin ke orang tua. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih.